Kementerian Kesehatan menyebut kasus HIV/AIDS pada anak mencapai 12.553. Data ini didapatkan dan menjadi akumulasi sejak tahun 2020 hingga September 2022. Mayoritas berusia di bawah 4 tahun yang jumlahnya mencapai 4.764 kasus. Apakah angka ini sudah diprediksi sebelumnya oleh pemerintah? Apa kendala utama deteksi dini HIV/AIDS di Indonesia? Kita bahas malam ini bersama narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Ada Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pak Syahril, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Putri. Terima kasih Bapak atas waktu Anda. Ya, ada Dr. Adiana Esti. Dr. Esti adalah dokter di Klinik Angsa Merah. Ini adalah klinik privat yang fokus pada kesehatan seksual dan reproduksi. Dr. Esti, selamat malam. Selamat malam juga Mbak Putri. Ya, ada Dr. Syahril juga di sini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung pada malam hari ini. Saya ke Kementerian Kesehatan dulu, Dr. Syahril. Bisakah dijelaskan lagi soal perolehan angka ini dan sebetulnya seberapa mengkhawatirkan kondisinya sekarang? Ya, memang estimasi di Indonesia ada sekitar 260.000 ya yang ada di Indonesia estimasinya. Dan saat ini tercatat 79% itu mereka mengetahui bahwa status mereka adalah ODIF. Lihat dari 41% yang tercatat di kami itu yang memang sudah terakses atau mendapatkan obat antivirus ya, antivirus HIV itu, ya ARV, dan hanya 16% yang sudah terdeteksi dengan baik. Nah, sehingga kerja keras kita, kalau kita ingin mencapai tahun 2030 dengan zero kematian, zero kasus baru, dan zero stigma, memang kita harus bekerja keras ya. Nah, tentu saja langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu ada yang disebut dengan tiga langkah atau 3 cakupan. Yang pertama adalah 95% dari kasus HIV ini, ODIP-nya itu tahu dia status kalau dia menderita. Kemudian 95%-nya sudah mendapat ARV, kemudian juga 95%-nya ya stigmanya tercapai ya. Pak Syahril, bagaimana dengan angka 12.553 yang diderita anak saat ini? Sudah ada 12.000 lebih kasus ini. Jadi itu betul, angka itu menunjukkan penularan secara vertikal ya. Vertikal ya. itu dari orang tua ibu kepada anaknya. Ya, bisa melalui kehamilan, melalui persalinan, dan juga melalui pemberian air susu ibu. Nah, ini juga harus diwaspadai. Kenapa angka ini tinggi? Berarti ada kasus-kasus ODIP yang ibu hamil, ibu melahirkan ataupun menyusui, yang memang mungkin banyak yang tidak dapatkan obat antivirus tadi. Sehingga ini menjadi target atau sasaran kita, bahwasannya di ODIP yang akan melahirkan, maka dia harus dipastikan mendapatkan ARV. Sehingga pada saat dia antenatal care atau pemeriksaan kehamilan, maka petugas-petugas harus melihat ini ya sebagai satu kewajiban bagi ibu-ibu hamil, bahwasanya dia harus mendapatkan antivirus HIV ini. Ya. Dokter Esti, kalau misalnya kita lihat angkanya sekarang, dan tadi juga sudah dikatakan oleh Dokter Syahril bahwa ini berkaitan dengan transmisi vertikal dari ibu ke anaknya, menjadi miris kemudian ketika memang orang tua itu tidak menyadari bahwa ia mengidap dan kemudian tidak bisa mengakses ARV tersebut. Apa yang saat ini sebenarnya di lapangan dihadapi oleh rekan-rekan nakes untuk betul-betul memberikan pelayanan terhadap mereka atau orang-orang yang mengidap HIV/AIDS? Yang pertama sebenarnya stigma dan diskriminasi itu masih ada. Nah, itu nggak bisa dipungkiri. Ketika ibu ini untuk datang ke klinik itu takut. Nanti kalau saya diperiksa terus kemudian saya positif bagaimana gitu. Terus kemudian ketidaktahuan tentang masalah HIV ini juga belum merata gitu. Mungkin kalau di kota-kota besar gampang nih ya kita mengakses banyak layanan yang bisa memberikan edukasi. Tapi bagaimana misalnya saya pernah ke pedalaman gitu, ternyata
ada loh yang dapat gitu, ya mungkin dari pasangannya yang pergi atau dia mungkin juga pernah terinfeksi dari jarum suntik yang tidak steril atau yang mungkin terapi alternatif yang kita nggak tahu di sana gitu. Terus kemudian yang kedua ada daerah-daerah yang mungkin fasilitas kesehatan itu mudah banget diakses, tapi ada juga yang sulit untuk mengakses. Jadi mereka mau datang juga sulit untuk mau ke layanan mana nih yang untuk dipilih gitu, karena terlalu jauh gitu. Mungkin untuk puskesmas terdekat memerlukan waktu beberapa jam untuk mengaksesnya ke sana. Lalu sudah didiagnosis dapat. Terus kemudian ketika mereka sudah biasanya memang kebijakan pemerintah saat ini begitu mereka didiagnosis ditawarkan untuk pengobatan. Yang kesulitan berikutnya adalah ketika mereka harus kontrol karena ya tadi masalah jauh gitu kan. Oke, Dokter Esti, apakah memang betul saat ini ada peningkatan di mereka di kalangan anak untuk yang mengidap HIV/AIDS? Ada kemungkinan, karena gini, sekarang pemerintah lagi gencar juga nih melakukan screening buat ibu hamil, gitu. Nah, terus kemudian ketika mereka melahirkan, di fasilitas kesehatan pemerintah kan mereka dites, gitu. Terus kemudian positif, gitu. Terus kemudian karena ibunya belum mengakses pengobatan, ada kemungkinan anaknya ketularan, gitu. Terus udah gitu sekarang juga ada kepedulian juga untuk melihat gimana sih kesehatan anak. Jadi anak tuh atau kesehatannya kalau misalnya terjadi hambatan dari pertumbuhan, salah satu sebabnya adalah infeksi HIV ini. Iya. Dokter Syahril, apakah dari 12 ribuan kasus atau anak yang mengidap HIV/AIDS ini kemudian seluruhnya sudah mendapatkan akses ke ARV, dokter, atau masih berapa persennya? Ya, tadi kan sudah kami sampaikan kan hanya 41% ya, terutama dari yang memang mereka tahu status itu mendapatkan akses ini. Dan tentu saja ini menjadi kerja keras kita untuk capai dan boleh tadi. Nah, untuk itu saya setuju dengan Mbak Dokter tadi, ya kita harus meningkatkan care dari masyarakat, jadi komunikasi ini tetap disampaikan, begitu bahayanya para penderita ini dan penularannya tidak hanya dengan hubungan seksual, bisa transfusi darah, bisa melalui tadi persalinan, kehamilan maupun air susu ibu, sehingga yang stigma tadi disampaikan oleh Dokter Esti memang menjadi kerja keras kita, bahwasanya tidak perlu lagi kita harus berstigma, karena yang dulu beranggapan bahwasanya orang-orang ini dihubungkan dengan hal-hal yang negatif, sekarang ternyata buktinya banyak loh yang memang tertularnya melalui transfusi darah maupun melalui ini. Dokter Syahril, kalau misalnya kita bicara soal stigma itu tadi, di sini kan kemudian ada porsi Kementerian Kesehatan yang untuk bisa memberikan edukasi gitu ya kepada masyarakat. Mungkin dari fasilitas kesehatan yang paling bawah, yang paling dekat dengan masyarakat, misalnya puskesmas. Bagaimana sejauh ini edukasi itu berjalan, dokter? Ya, di Kementerian Kesehatan mempunyai program yang disebut dengan promosi kesehatan ya. Nah, promosi kesehatan ini dilakukan dari bawah sampai ke atas. Yang bawah itu artinya ke masyarakat langsung, kemudian di puskesmas dan sampai ke rumah sakit. Nah, promosi kesehatan inilah pesan-pesan HIV/AIDS di mana salah satunya stigma harus disampaikan, kita lakukan. Tetapi yang paling penting bukan hanya promosi kesehatan, tapi bagaimana orang-orang stakeholder yang terkait ini harus berperan. Contoh masyarakat, agama, kemudian kelompok-kelompok dukungan sebaya ini gitu ya. Betul. Itu salah satu bentuk memang mereka harus diajak terlibat agar masuk program HIV ini, baik dari pencegahan, pengobatan, baik ke stigmatisasi ini harus digarap secara bersama-sama gitu loh. Iya betul. Dokter Esti, yang juga menjadi permasalahan yang seringkali muncul di kalangan orang tua ketika anak mereka mengetahui mereka mengidap HIV/AIDS kemudian menular ke anaknya, itu kemudian ada pikiran bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Bagaimana pendapat Anda tentang ini, Dokter Esti? Enggak sih, gitu.
masih ada kemungkinan anak ini diberikan pengobatan yang baik, diberikan kontrol yang baik juga, dan harapan hidup anaknya bisa bagus gitu. Dan kalau misalnya pengobatannya bagus, kontrolnya bagus. Begitu juga dengan orang tuanya. Nah, kalau apalagi gini, kalau misalnya orang tuanya kena juga, terus anaknya kena juga, itu bisa sama-sama saling mendukung. Yuk minum obatnya bisa bareng-bareng, gitu. Dan kontrolnya bisa bareng-bareng. Kan kalau anak, kalau misalnya dia sendirian yang minum obat dan dia sendirian yang diambil darahnya, biasanya kan ketakutan, males, dan lebih besar kemungkinan putusnya gitu. Tapi kalau dua-duanya saling dukung, kemudian pengobat bagus, mereka juga bisa untuk sebenarnya mereka bisa berprestasi juga kalau di kesempatan yang cukup besar juga untuk mereka. Dokter, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Syahrir, juru bicara Kemenkes, baru sekitar 40% ya yang mendapatkan akses kepada ARV. Secara teknis, apa yang kemudian harus dilakukan oleh mereka setelah katakanlah mereka terdiagnosa mengidap HIV/AIDS, Dr. Esti? Yang paling cepat adalah mereka harus segera mendapatkan pengobatan itu. Gitu. Cuma memang sekarang kendalanya adalah obat untuk anak-anak cukup sulit ya, besar, kemudian apa namanya? Sulitnya bagaimana, dokter? Di lapangan seperti apa? Sulitnya karena gini, kan dosis anak obat untuk anak itu terbatas. Jadi ada obat yang anak tuh harus pakai obatnya orang dewasa, tapi dengan dosisnya yang lebih kecil. Jadi mungkin tabletnya harus dipatahin, padahal kan obat ARV itu nggak boleh dibikin puyer kan. Jadi bisa dibayangkan anak yang masih kecil-kecil itu minum obat tablet. Mungkin buat mereka besar banget gitu. Oke, tapi sebenarnya memang ada obat spesifik yang untuk anak? Iya, ada. Dan itu apakah sulit diakses atau bagaimana sekarang? Sebenarnya sih bisa aja untuk diakses gitu. Kayak misalnya waktu ada yang Lopinavir dalam bentuk granul, itu kan lebih mudah karena bisa dicampur dengan makanan gitu. Atau misalnya ya ada obat yang ukurannya cukup kecil kayak Nevirapin tuh cukup kecil, itu juga lebih mudah untuk ditelan oleh anak gitu. Tapi misalnya obatnya tabletnya lebih besar ya susah untuk diberikan. Ya, jadi menurut Anda saat ini kendala yang terjadi sebenarnya apa sampai kemudian baru 40% yang bisa mengakses ARV itu? ARV untuk anak terutama. Ya, itu tadi masalah ukuran ya untuk anak-anak. Terus kemudian yang kedua yang mungkin kalau di daerah itu juga sama kendalanya. Anak-anak juga sulit untuk bisa ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan, kontrol itu sulit gitu. Kalau di Jakarta mungkin akan lebih mudah, tapi kalau di daerah mungkin akan lebih sulit. Dokter Syahril, ada masukan seperti itu, bagaimana Kementerian Kesehatan atau Kementerian Kesehatan juga sudah melihat potensi ini sebenarnya, sehingga yang bisa mengakses baru sekitar 40% itu? Ya, jadi ini kan artinya tiga cakupan yang harus kita lakukan sampai tahun 2030 tadi 90% mereka tahu statusnya, kemudian 95% dia didapat seperti ARV. Nah saat ini baru 41%, berarti ada sekitar 59% yang memang belum mendapatkan obat. Macam-macam artinya. Paling pokok saat ini nomor satu sebetulnya adalah stigma sebetulnya ya. Jadi stigma bagi penderita dan keluarga sehingga mereka akan untuk melakukan datang lagi ke fasilitas kesehatan. Dan juga tentu saja supaya diketahui obat antivirus ini berlangsung seumur hidup panjang sehingga ya kita bosan kadang-kadang lain kita sampaikan pada masyarakat. Nah, dengan Hari AIDS Dunia pada hari ini menjadi banyak ini bahwasanya bergerak sama dalam rangka HIV sekaligus untuk mencapai tahun 2030 memang bebas AIDS gitu Pak. Ya, baik. Saya ke Dr. Esti terakhir. Dr. Esti, apa pesan dari Anda sebagai dokter di klinik Angsa Merah? Ini klinik yang memang day to day kemudian melayani mereka yang ingin mendeteksi dirinya ataupun memang sudah terinfeksi oleh HIV/AIDS. Ya, pesannya adalah agar semua orang tuh bisa lebih mudah untuk mengakses pemeriksaan, mengakses pengobatan. Terus kemudian
untuk mereka yang terdiagnosis positif, jangan menstigma dirinya sendiri. Dan orang-orang lingkungan sekitarnya juga jangan menstigma, menghakimi orang-orang dengan HIV ini. Mungkin tadi anak-anak ini kan dia tidak tahu dan tidak minta dilahirkan dengan HIV positif kan. Nah, perlu dibantu untuk mereka juga bisa mengakses pengobatan. Jangan distigma, jangan didiskriminasi atau dibedakan, jadi mereka tidak sulit untuk berkembang. Itu. Baik. Terima kasih Dr. Esti, dan sebelumnya ada Dr. Syahril, Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sama-sama kita memberikan edukasi ya yang pasti untuk bisa mengurangi stigma-stigma negatif terhadap mereka yang terinfeksi HIV/AIDS. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia. Selamat malam. Salam sehat. Terima kasih juga.